Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky. Bersama-sama kita akan mengenali apa itu insecure. Sebenarnya kita tahu nggak arti dari insecure itu apa? Jadi insecure atau insecurity bisa dikatakan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin pernah kita alami. Rasa ketidakamanan ini bisa terjadi ketika kamu malu, merasa bersalah, merasa kekurangan, atau bahkan ketika merasa tidak mampu. Jadi insecure ini bisa muncul ketika kita melihat sesuatu hal, misalnya melihat orang dengan wajah rupawan, melihat suatu berita akan kehebatan dalam kemampuan akademik ataupun kemampuan atletik, dan juga atau bagi kita muda-mudi sering membuka media sosial, lalu kita mendapatkan postingan yang memperlihatkan wajah yang rupawan, badan ideal, kemampuan yang hebat, dan sebagainya. Dari situ muncul perasaan insecure kita, yang dimana kita merasa mengapa kita tidak bisa demikian, mengapa kita tidak demikian. Nah, jadi itulah arti dari insecure, rasa ketidakamanan atau ketidakmampuan, atau juga merasa kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cidil Ramhira. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyebab daripada insecure. Beberapa faktor yang menyebabkan pengalaman di dalam keluarga yang cenderung menuntut namun tidak mendapatkan dukungan secara emosional. Jadi, ketika anak terus dituntut tanpa didukung, terus dikritik tanpa diterima, anak akan merasa gelisah, merasa terus gagal memenuhi harapan orang tuanya, dan akhirnya menjadi insecure. Yang kedua, adanya pengalaman trauma, misalnya pernah mendapatkan kekerasan secara fisik. Sebagai contoh, dipukul, disiksa, dikurung, atau mengalami pelecehan seksual, dan mengalami kekerasan secara emosi, misalnya dimaki-maki, dimarahi, dan lain sebagainya. Ataupun pernah menjadi korban bully, misalnya dijauhi teman-teman, dikomentari negatif, dan lain-lain. Nah, komentar negatif itu memiliki efek berupa hilangnya rasa percaya diri dan sedikit berkepanjangan, frustasi, dan bahkan ada yang menyakiti dirinya sendiri. Yang ketiga, pergaulan dan tekanan teman sebaya. Pergaulan adalah faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam pribadi remaja. Pergaulan dapat mempengaruhi sifat remaja. Pergaulan yang baik dapat membuat remaja menjadi baik, begitu pula sebaliknya. Pergaulan yang buruk berpotensi memberi efek buruk padanya. Misalnya, remaja yang tadinya baik bisa terbawa arus dan memaksakan dirinya untuk bergaul yang didasari oleh gengsi, sehingga mereka tidak menjadi dirinya sendiri karena ingin diterima oleh teman-temannya. Yang keempat, ekspektasi yang tinggi atau kecenderungan perfeksionis. Dan yang kelima, tidak percaya diri. Tidak percaya diri adalah faktor pemicu utama terjadinya insecure. Di saat remaja tidak percaya akan dirinya, mereka akan membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu merendahkan dirinya sendiri. Hal tersebut memicu rasa ketidakamanan pada pribadi remaja, karena mereka selalu membatasi diri mereka sendiri untuk berekspresi. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Baiklah, saya Miftah akan membahas sedikit tentang insecure itu hal yang wajar nggak sih, gitu kan? Menurut saya, insecure itu hal yang wajar, tetapi jangan berlebihan. Terkadang kita sebagai manusia membutuhkan yang namanya insecure. Membutuhkan rasa insecure untuk mendorong kita memiliki pencapaian baru dalam hidup kita. Contohnya nih, kita insecure sama orang pintar. Karena kita insecure sama orang pintar, jadi kita terdorong untuk belajar lebih giat dan berusaha. Insecure itu boleh saja, tetapi jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu akan berdampak buruk pada kondisi kesehatan mental kita. Seperti kita akan, yang dampaknya itu seperti kita malu, takut, dan membuat kita tidak percaya diri. Intinya, kita boleh saja insecure, tetapi jangan berlebihan. Itu
Itu saja dari saya. Saya Puput. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengubah rasa insecure itu menjadi rasa bersyukur. Jadi yang pertama itu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Percayalah, semua orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nggak perlu tuh kita yang namanya iri ataupun dengki, kemudian kita merasa nggak ada harganya atau nggak berguna. Kita nggak boleh berpikir seperti itu. Karena apa? Karena setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian tunjukkan bakat dan percaya kamu itu hebat. Jadi nggak ada orang yang nggak punya bakat di dirinya. Pasti semua orang itu ada. Yang orang bilang aku nggak punya bakat, itu bukan dia berarti nggak punya bakat, tetapi dia belum menemukan bakat yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga itu kurangi bermain sosial media. Karena apa? Karena di sosial media itu banyak orang membagikan momen kebahagiaannya atau membagikan kepopulerannya. Jadi itu bisa memicu kita untuk iri terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir itu syukuri apa yang kamu miliki. Jadi syukuri aja apa yang udah kamu miliki gitu. Terus nggak usah untuk aku harus sempurna, karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Jadi kita nggak perlu merasa oh kita tuh harus nomor satu, kita harus sempurna, karena setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi lebih baik kita itu bersyukur dan jangan selalu insecure atau iri terhadap orang lain. Demikian dari saya, terima kasih. Saya Puput. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengubah rasa insecure itu menjadi rasa bersyukur. Jadi yang pertama itu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Percayalah, semua orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nggak perlu tuh kita yang namanya iri ataupun dengki, kemudian kita merasa nggak ada harganya atau nggak berguna. Kita nggak boleh berpikir seperti itu. Karena apa? Karena setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian tunjukkan bakat dan percaya kamu itu hebat. Jadi nggak ada orang yang nggak punya bakat di dirinya. Pasti semua orang itu ada. Yang orang bilang aku nggak punya bakat, itu bukan dia berarti nggak punya bakat, tetapi dia belum menemukan bakat yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga itu kurangi bermain sosial media. Karena apa? Karena di sosial media itu banyak orang membagikan momen kebahagiaannya atau membagikan kepopulerannya. Jadi itu bisa memicu kita untuk iri terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir itu syukuri apa yang kamu miliki. Jadi syukuri aja apa yang udah kamu miliki gitu. Terus nggak usah untuk aku harus sempurna, karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Jadi kita nggak perlu merasa oh kita tuh harus nomor satu, kita harus sempurna, karena setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi lebih baik kita itu bersyukur dan jangan selalu insecure atau iri terhadap orang lain. Demikian dari saya.